Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, asistensi mata kuliah database. Pada pertemuan praktik database ini, kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yang membahas perkenalan database. Kali ini, kita akan membahas yang pertama, membuat dan menghapus database. Yang kedua, membuat dan menghapus tabel. Ketiga, merubah tabel atau alter. Yang keempat, menambah data, query insert. Yang kelima, update dan delete tabel. Sebelum masuk ke praktek, saya akan menjelaskan sedikit mengenai database atau basis data. Dari gambaran di sini terlihat bahwa database sendiri adalah kumpulan dari file-file atau tabel. Sehingga bisa diartikan database itu adalah kumpulan file-file yang tersimpan atau tabel-tabel yang tersimpan. Tabel sendiri merupakan kumpulan dari field dan record. Apa itu field? Field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk arti. Dalam gambar ini, contoh itu nama, name, jenis kelamin, dan umur. Kemudian, record sendiri adalah kumpulan field yang sangat lengkap. Record ini dihitung dalam satuan baris. Artinya dalam record yang pertama itu dia NIM-nya 001, nama Andi, jenis kelamin laki-laki, umur 19. Itu bisa dinamakan record dalam database. Mungkin itu penjelasan sedikit mengenai database, gambaran singkat. Kita langsung saja masuk ke prakteknya. Diharap teman-teman sudah membuka SAM MySQL-nya di komputer masing-masing ya. Kita langsung saja membahas yang pertama. Membuat dan menghapus database. Sebelumnya kita menampilkan dulu database yang tersimpan sebelumnya. Dengan show databases. Di sini terlihat bahwa database yang tersimpan pada komputer ini nama-namanya sebagai berikut. Kemudian karena kita di sini akan mempelajari membuat dan menghapus database, kita akan mencoba membuat database dengan nama contoh database ya. Kita akan coba membuatnya. Lalu kita akhiri dengan titik, koma, dan kita klik enter. Jika muncul output seperti ini, artinya database berhasil dibuat. Kita coba kembali membuka database yang tersimpan. Di sini terlihat bahwa ada contoh database ya. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus database. Karena kita tadi membuat database dengan nama contoh database, kita akan coba menghapus database tersebut saja. Kita masukkan sintak drop dengan drop database dan diakhiri dengan nama databasenya, lalu kita klik enter, maka database tersebut berhasil dihapus. Kita lihat kembali show database. Benar, database tadi sudah berhasil terhapus. Selanjutnya kita akan mencoba praktek membuat dan menghapus tabel. Karena database tadi sudah kita hapus, kita coba buat lagi saja. Klik database contoh 1 gitu saja ya. Kita klik. Untuk kita memilih database itu, kita masukkan use nama databasenya.
Berarti kita masukkan use contoh 1, database change. Kemudian karena kita akan mencoba membuat tabel, kita akan melihat dulu tabel yang tersimpan apa saja. Ternyata dalam database contoh 1 belum ada tabel yang tersimpan. Di sini terlihat empty set. Setelah kita mengetahui tabel yang tersimpan, kita akan coba membuat tabel. Kita masukkan create tabel, kemudian nama tabelnya. Kita akan beri contoh tabel underscore mahasiswa. Kemudian kita masukkan yang pertama nama filenya. NIP ya. Kemudian NIP ini tipe datanya itu char 5. Kita masukkan not null dan primary key. Selanjutnya kita membuat kolom nama sendiri mempunyai tipe data varchar berapa, varchar 50 mungkin ya, 50. Kemudian karena dia bukan tipe bukan primary key-nya, kita tidak usah diisi, dan setiap tabel sendiri hanya ada satu primary key. Jadi ketika kita memasukkan atau membuat kolom lain primary key, maka akan terjadi error. Tapi kita bisa memasukkan kolom nama ini menjadi not null, artinya kita harus mengisikannya, tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya kita masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir sendiri memiliki tipe data date. Selanjutnya kita membuat jenis kelamin. Enum sendiri merupakan tipe data yang jawabannya sudah kita siapkan. Di sini karena jenis kelamin kita siapkan jawabannya L besar dan P besar. Jadi ketika kita mengisikan tabel tersebut dengan selain yang jawabannya sudah kita siapkan, maka akan terjadi error. Selanjutnya kita buat alamat. Tipe datanya varchar berisi 35. Dan terakhir, jangan lupa karena kita diawali dengan kurung buka setelah nama tabel tadi, kita diakhiri dengan kurung tutup juga, dan diakhiri juga dengan titik koma. Lalu kita klik enter. Nah, di sini artinya kita berhasil membuat tabel dengan struktur yang sudah kita berikan tadi. Di sini berarti kita berhasil membuat tabel. Kita akan coba buat tabel dengan struktur yang sama, namun dengan cara gaya penulisan yang beda, mungkin bisa diulang begitu. Kita coba buat, tapi nama tabelnya harus berbeda ya. Di sini setelah kita diakhiri dengan koma pada field yang pertama ya, NIP ya, kita bisa klik enter. Di sini dia tidak tereksekusi karena pada dasar-dasar penulisan query itu kita harus diakhiri dengan titik koma atau slash g gitu. Kita bisa lanjutkan menulisnya. Kita coba isikan. Untuk mengakhirinya, karena kita tadi diawali dengan kurung buka, kita diakhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Lalu kita klik enter. Kita coba. Dia tetap berhasil dibuat.
karena pada dasarnya dalam penulisan query, jika kita tidak diakhiri dengan titik koma, perintah tersebut itu tidak dieksekusi, maka akan tetap berlanjut ke bawah gitu. Oke, kita coba lihat tabel yang tersimpan. Kita sudah membuat dua contoh tabel, pertama tabel 1 dan tabel mahasiswa. Kita akan coba melihat struktur dari salah satu tabel tersebut. Kita bisa memasukkan di sini, terlihat struktur dari tabel mahasiswa itu danip, nama, tipenya seperti ini, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita akan coba praktekkan cara menghapus tabel. Untuk cara menghapus tabel, kita masukkan syntax drop tabel, kemudian nama tabelnya. Kita akan coba hapus yang tabel 1 ya, dan diakhiri dengan titik koma. Kita berhasil menghapus tabel tersebut. Kita lihat kembali tabel yang tersimpan. Di sini tersisa hanya tabel mahasiswa. Kita lanjut ke praktek yang ketiga, berubah tabel, alter tabel. Kita yang pertama akan mencoba menambahkan kolom baru atau field baru. Kita akan coba menambahkan kolom baru golongan darah ya. Caranya itu kita masukkan alter tabel, kemudian nama tabelnya, kita di sini tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa benar. Kemudian karena kita akan menambahkan, kita masukkan syntax add. Dan selanjutnya kita berikan kolom barunya. Kita akan memberikan nama kolom baru golongan darah. Tuh. Kemudian dia tipe datanya enum saja, golongan darah A, kemudian diakhiri dengan titik koma. Di sini terjadi seperti ini. Kita lihat, oh ya, dalam A ini petiknya kurang. Jadi kita akan selesaikan dulu. Mungkin akan error. Nah, kita perbaiki kembali. Dia ini kita lengkapi dengan tik dan diakhiri dengan titik koma. Maka perintahnya berhasil. Kita akan melihat kembali struktur dari tabel tersebut. Tadi nama tabelnya tabel mahasiswa. Di sini terlihat ada tambahan kolom baru yaitu golongan darah dengan tipe data enum, AB, dan O. Ini ada AB juga ya. Kita contoh saja. Selanjutnya dalam alter tabel kita juga bisa merubah nama kolom. Kita akan coba nama kota ini kita ganti dengan nama alamat ya. Kita bisa masukkan sintaknya alter tabel, kemudian nama tabelnya, tabel mahasiswa, kemudian change atau rubah kota menjadi alamat. Kita ganti alamat dengan tipe data varchar 100 dan diakhiri dengan titik koma. Oh sorry, sudah ada alamat. Kita ganti saja kota asal. Jadi kita akan rubah nama kolom kota menjadi kota asal dengan diganti varchar 100, tipe datanya varchar 100. Dia berhasil. Kita lihat kembali
struktur dari tabel tersebut benar, kita berhasil mengubah nama kota menjadi kota asal dengan tipe data Varsar 100. Selanjutnya, bagaimana kita akan rubah salah satu kolom tersebut atau memodifikasinya? Kita masukkan alter tabel, kemudian nama tabelnya, jangan lupa, tabel mahasiswa, kita masukkan sintak modify. Kemudian kolom mana yang akan kita berubah atau ganti? Kita akan ubah kolom tanggal lahir. Dia harus diisi atau not null. Oke, kita berhasil merubahnya. Kita coba lihat kembali. Nah, kita bisa lihat sebelum dan sesudahnya dari tanggal lahir tersebut jadi not null dengan tadi sintaknya itu modify. Oke, selanjutnya kita akan menghapus salah satu kolom. Untuk caranya tetap kita masukkan sintak alter tabel, kemudian nama tabelnya, tabel mahasiswa, kita masukkan sintak drop dan nama kolomnya. Kita akan coba tadi kita buat kolom golongan darah, kita hapus golongan darah diakhiri dengan titik koma. Oke, berhasil. Kita coba lihat kembali. Sebelumnya ada kolom golongan darah dan setelah kita hapus dia sudah nggak ada lagi. Dan yang terakhir kita akan mempraktekkan alter tabel untuk mengubah kolom tersebut menjadi primary key. Karena akan memindahkan primary key-nya dan syarat dari tabel itu hanya satu primary key-nya, maka kita harus menghapus dulu kolom yang memiliki primary key. Di sini kita terlihat NIP ini, kolom NIP ini adalah primary key-nya. Jadi kita harus hapus dahulu kolom tersebut. Tabel mahasiswa drop NIP ya. Jadi error di sini. Oh, kita salah, harusnya spasi. Oke, kita berhasil menghapus primary key. Kita berhasil menghapus kolom NIP nya. Sebenarnya kita bisa langsung berubah salah satu kolom tersebut menjadi primary key, tapi kita buat kembali kolom ID yang akan kita jadikan sebagai primary key nya. Kita tambahkan kolom baru yang bernama ID. Kita akan coba membuat kolom baru bernama ID dengan tipe data char 2. Jika kita lihat strukturnya, di sini ID berhasil ditambahkan, maka kita akan membuat ID tersebut menjadi primary key-nya. Kita bisa melakukan perubahan kolom tersebut menjadi primary key itu kita dengan modify tadi, kita merubah ID tersebut menjadi primary key atau dengan add primary key. Kita akan coba yang add primary key saja, karena tadi itu modify sudah kita praktekkan.
diakhiri dengan titik koma. Oke, berhasil. Kita coba lihat kembali. Kita coba lihat kembali strukturnya. Di sini terlihat bahwa ID ini sudah berhasil menjadi primary key. Dan alter tabel yang terakhir itu kita dapat merubah nama tabel. Kita masukkan alter tabel, kemudian tabel yang akan kita pilih, tabel mahasiswa. Kemudian kita masukkan sintak rename, artinya kita akan rubah nama tabel mahasiswa menjadi mahasiswa saja dan diakhiri dengan titik koma. Oke, berhasil. Kita akan coba lihat tabel. Nah, berhasil. Kita akan coba praktek yang keempat, query insert atau menambah data. Kita langsung masukkan saja sintaknya, insert into, kemudian kita masukkan nama tabelnya mahasiswa, values. Sebelumnya kita agar bisa lebih gampang, agar lebih memahami lagi, kita tampilkan sekali lagi struktur dari tabel tersebut. Setelah kita melihat filenya masing-masing ya, kita buat insert into. Kita akan masukkan namanya, kita beri contoh itu Andi, kemudian dan kita memasukkan record itu harus dipetik ya, dikasih petik ya. Dalam memasukkan tipe data tanggal lahir itu kita memasukkannya tahun dulu, strip bulan, terakhir tanggal. Jadi kita beri contoh 199, tahun, strip bulan 10, strip tanggal 23, kita contoh saja gitu. Selanjutnya jenis kelamin kita beri laki-laki, alamat, ternyata salah. Sebentar, di sini Alois kurang V ternyata. Jadi untuk memasukkan atau menambahkan data, insert into, kemudian nama tabelnya, values, kemudian kita isikan recordnya. Kita coba enter, berhasil. Kita coba melihat isi dari tabelnya ya. Kita berhasil menambahkan record baru. Kita coba lihat, select from, nama tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa ini sudah ada terisi yang pertama Andi, tanggal lahir sekian, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain. ID-nya 01. Kita akan coba membuktikan bahwa primary key itu berfungsi. Jadi kan di ID itu sebagai primary key-nya ya, sedangkan primary key itu tidak boleh sama setiap recordnya. Kita coba masukkan nama yang berbeda namun dengan nomor ID yang sama. Ini akan berhasil. Di sini terlihat error duplicate entry 01. Selanjutnya yang terakhir itu update dan delete tabel. Sebelum praktek yang terakhir, yang kelima, update dan delete tabel, kita membuat atau menambahkan data dulu yang lain. Kita akan menambahkan yang tadi Anto, namun dengan
ID yang berbeda. Oke, berhasil. Kita tambahkan data-data yang lain. Oke, setelah menambahkan beberapa data baru, kita akan coba mempraktekkan update data. Update, kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa, kemudian kita set kolom mana yang akan kita rubah, set alamat menjadi Jepara. Oke, berhasil terubah. Kita coba lihat lagi. Andi ternyata sudah menjadi Jepara. Sorry. Ternyata dia terubah semuanya. Pada semua kolom alamat diganti jadi Jepara semua karena kita belum menambahkan kondisi code mana yang akan kita rubah. Jadi yang terubah itu pada keseluruhan kolom alamat. Seharusnya pada kondisi tadi update mahasiswa set alamat sama dengan Jepara, ada tambahan kondisi yaitu where ID sama dengan 01. Kita karena Jepara kita coba tidak. Jika dimasukkan sintaks seperti ini, yang terganti hanya milik Andi saja. Kita beri contoh. Kita lihat sebelumnya Andi ini di Jepara. Setelah kita masukkan sintaks update mahasiswa set alamat Jakarta, di mana ID-nya 01, menjadi hanya alamat Andi saja yang berubah, tetapi alamat yang lain tidak berubah. Selanjutnya yang terakhir itu delete tabel. Pada praktek delete tabel kita akan mencoba menghapus record dari Rika. Kita masukkan delete, kemudian kita masukkan nama tabelnya, masukkan kondisi di mana ID-nya itu 04 ya, terjadi dengan titik koma. Seharusnya delete from, kita kurang memberikan from. Delete from tabel mahasiswa di mana ID-nya 4. Berhasil. Kita coba lihat lagi isi dari tabel mahasiswa. Sudah berhasil. Record dari Rika sudah berhasil dihapus. Baik, mungkin segitu dulu pada pertemuan praktek kali ini. Sebelumnya mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan. Di sini juga kita sama-sama belajar dalam mempraktekkan database ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.